Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Raffi Ahmad Mufid dari Fakultas Teknik Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Prediksi Tingkat Kepuasan Pelanggan Telekomunikasi menggunakan metode Decision Tree dan Super Vector Machine. Penelitian ini pada dasarnya mencoba memecahkan salah satu masalah klasik di industri telco menggunakan pendekatan data science. Latar belakang basic process. Oke. Kita mulai dari why-nya. Kenapa penelitian ini penting? Saat ini penetrasi pengguna telco di Indonesia sudah luar biasa. Lebih dari 350 juta pengguna atau pelanggan. Tapi ada satu penyakit kronis di industri ini yang namanya itu churn rate. Churn rate apa churn rate atau rahasia pelanggan yang kabur dari operator lain. Operator ke operator lain lah gitu. Ini bisa mencapai 15-20% per tahun. Masalah utamanya adalah operator kita masih sangat reaktif. Mereka baru tahu pelanggan kecewa setelah hasil survei 6 bulan keluar atau lebih parahnya. Setelah si pelanggan membuang SIM cardnya, intinya operator butuh cara untuk tahu operator butuh cara untuk tahu siapa yang mau pindah sebelum mereka benar-benar pindah. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan bergeser ke arah yang proaktif setiap hari. Operator merekam jejak data kita, berapa tagihan kita, masa berlangganan, kapan kita komplain, dan sebagainya. Data ini adalah harta karun. Melalui penelitian ini, kita akan memanfaatkan data tersebut, memasukkannya ke dalam algoritma machine learning untuk memprediksi secara individu apakah pelanggan A ini sedang puas atau berpotensi churn lah. Dengan begitu, intervensi seperti diskon atau promo bisa diberikan tepat waktu. Rumusan dan tujuan penelitian dari latar belakang tadi kita mengerucutkan menjadi 3 fokus utama penelitian. Pertama, bagaimana mengimplementasikan model decision tree. Kedua, bagaimana mengimplementasikan model super vector machine. Dan yang ketiga, ini nih, komparasi. Kita ingin mencari tahu dari 2 model populer ini mana sih yang paling akurat, presisi, dan stabil untuk menebak perilaku pelanggan telco. Oke. Agar penelitian ini terukur, saya membatasi ruang lingkupnya. Saya akan menggunakan dataset publik yang sangat kredibel, yaitu telco customer atau current dataset lah dari Kaggle dengan lebih dari 7.000 record untuk menghindari model yang overthinking atau overfitting. Saya filter hanya menggunakan 6 fitur esensial, misalnya lama berlangganan dari tagihan bulanan dan target tebakannya jelas, kelas puas atau tidak puas. Yang metode pertama nih, decision tree dengan algoritma CART. Bayangkan algoritma ini seperti flowchart if atau then. Flowchart if until then. Kalau tagihannya tinggi dan pernah komplain, maka kemungkinan besar churn.
Kelebihan utama metode ini adalah pada transparansinya. Divisi bisnis sangat suka model ini karena alat pikirnya terlihat jelas. Namun kelemahannya, model ini agak rapuh dan sangat mudah overfitting kalau parameter kedalamannya tidak kita kontrol. Yang kedua ini metode support vector machine. Kita lanjut ke metode kedua. Sebagai tandingannya, saya memilih model kedua yaitu SVM. Pendekatannya berbeda jauh. SVM ini bekerja secara geometris, mencari garis kelas atau hyperplane yang paling tegas untuk memisahkan pelanggan yang puas dan tidak puas. Karena data pelanggan biasanya rumit dan tidak linear, saya akan mengaplikasikan RBF kernel. SVM ini kenal sangat tangguh lah. Ibaratnya heavy duty engine dalam klasifikasi data. Yang ini ada metodologi penelitian. Lalu bagaimana langkah teknis eksekusinya? Yang pertama, pre-processing data. Itu data mentah itu dibersihin, diubah menjadi angka, dan distandarisasi. Yang kedua, implementasi. Kita bangun arsitektur kedua model ini di Python. Ketiga, ini ada hyperparameter tuning. Ini fase pencarian settingan terbaik agar model maksimal terakhir. Ini fase pencarian settingan terbaik agar model maksimal. Terakhir, kita lakukan evaluasi komparatif menggunakan metode tenfold cross validation agar hasilnya valid dan tidak bias. Ditutup dengan uji statistik t-test. Nah, ini dia t-testnya ya. Oh, kelihatan ya. Bisa kelihatan nih, udah saya terangin ya. Oke. Di fase tuning tadi saya nggak akan menebak-nebak angkanya. Saya menggunakan garis CP, bisa dilihat dari table. Untuk decision tree, kita akan bereksperimen dengan kedalaman pohonnya dan sampel minimumnya. Sementara untuk SPM, kita akan bermain-main di area regularisasi dan gamma pada kernel RBF-nya. Komputer yang akan mencari kombinasi mana yang paling juara. Ini dia. Lupa. Hipotesis performa model. Lalu apa yang kita harapkan di akhir penelitian? Berdasarkan jurnal-jurnal terdahulu yang saya pelajari, hipotesis awal penelitian ini menempatkan SPM RBS sebagai pemenang estimasi kasarnya. Dengan decision tree mungkin mentok di akurasi 85%. Sementara SPM dengan kemampuannya mengolah data nonlinear diprediksi bisa menyentuh angka 89% ke atas. Sementara uji statistik nantinya yang akan membuktikan apakah perbedaan ini signifikan atau enggak. Nah, ini lanjut. Pada akhirnya, penelitian ini bukan sekedar mengejar angka akurasi di atas kertas. Output akhirnya sangat relevan untuk industri. Jika model ini diterapkan, tim marketing telco tidak perlu lagi menebar diskon secara acak dan membuang-buang uang. Mereka cukup melihat dashboard hasil prediksi, menemukan daftar pelanggan yang sedang di pinggir jurang, dan menyelamatkan mereka. Retensi yang proaktif, cerdas, dan efisien. Oke, terima kasih.
Ya, ini ringkasan rancangan penelitian saya mengenai prediksi kepuasan pelanggan telco dengan Decision Tree dan SPM. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.